Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himastika, kembali lagi di Daily of Himastika. Nah, jumpa lagi nih dengan saya Aul di Daily of Himastika episode kelima. Jadi, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pandangan terhadap Himastika. Tentunya ini sangat menarik, bukan? Nah, teman-teman, di episode 5 kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu nih dari 3 angkatan yang ada di Himastika. Nah, 3 angkatan tersebut itu ada angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022. Mungkin boleh nih teman-teman dari perwakilan setiap angkatan ini memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dimulai dari angkatan 2020 nih. Oke, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ade Maulana. Teman-teman bisa panggil Ade. Saya perwakilan dari angkatan 2020. Oke, next. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Jainuddin Jalil. Biasanya saya dipanggil Jai. Saya perwakilan dari angkatan 2021. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Margaret Sule. Saya perwakilan dari angkatan 2022. Bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan. Ya, baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah baik ya. Jadi, kalau untuk kesibukannya apa nih? Mungkin dari saya dulu ya. Ya, boleh. Kalau kesibukanku sekarang kan kebetulan sudah masuk semester akhir. Yes. Jadi ya sudah mulai menyusun. Jadi sudah agak jarang sih ke kampus sekarang. Jadi lebih banyak di depan laptop. Kalau untuk Jai? Kurang lebih sama, saya juga lagi menyusun laporan untuk mata kuliah, tugas-tugas mata kuliah. Juga lagi ngabisin proker lah. Aduh. Ngeri. Farming broker ya. Aduh. Kalau untuk Cecil gimana nih? Kalau saya mungkin ya kurang lebih sama saja. Fokus untuk menyusun laporan-laporan praktikum, tugas-tugas kuliah. Terus ada beberapa kali turun survei sih. Terus nanti kita mau turun survei juga ke Pasar Masomba untuk tugas. Wah, ternyata semuanya sangat-sangat sibuk. Kecuali angkatan 2020 ya, karena sudah di semester akhir. Mungkin langsung saja nih ya. Boleh. Kita tanya, kalau menurut kakak-kakak dan teman-teman sekalian nih, kalau berbicara tentang Himastika yang di dalam pikiran kalian itu yang muncul apa gitu? Dari Mandul nih, terserah. Dari mana sih? Dari yang paling muda mungkin. Ya, Oke, mungkin paling mudah sih. dari yang paling muda, Mungkin 2 hal. ya. Satu, kalau untuk angkatan muda itu biasa pengkaderan. Nah. Kalau untuk Himastika. Terus yang kedua biasa pengembangan diri kayak olahraga, seni. Terus ada beberapa juga proker dari himpunan yang tentang berbicara dan banyak sih. Tapi yang paling membekas itu. Wah, siap-siap. Ya kalau dari saya sih, menurut saya himpunan itu wadah. Jadi di himpunan tempatnya kita untuk mengapresiasi diri, bagaimana ingin mengembangkan diri, bagaimana ingin jadi lebih baik ya. Ini wadahnya himpunan menurutku. Kalau dari Kalau Kakak dari sendiri? saya mirip-mirip dan teman-teman, tapi saya memiliki arti lain untuk Himastika itu keluarga. Karena kebetulan saya sudah 2 tahun menjabat sebagai pengurus, itu dimana kita dipersatukan dari berbagai latar belakang untuk memajukan satu himpunan ini. Itu saya pikir sudah memiliki konsep keluarga di dalamnya. Wah, ternyata untuk beberapa pikiran mengenai Himastika ini sangat beragam dari perwakilan dari tiap angkatan ini. Kalau tentang apa yang dirasakan di Himastika sendiri selama 1 tahun ini di kepengurusan pada saat ini itu bagaimana menurutnya kalian? Ya mulai saya dulu mungkin. Oke, boleh. Ya kalau dari saya, karena sekarang itu agak beda kacamatanya. Kalau tahun kemarin saya sebagai masyarakat Himastika biasa, sekarang saya jadi pengurus. Pertama sedikit kaget dengan perubahan jadwal yang semakin padat, banyak proker-proker yang harus saya jalankan. Jadi mungkin itu saja. Mungkin saya selanjutnya.
Oke, boleh. Kalau untuk saya sendiri, yang saya melihat Himastika untuk 1 tahun ke belakang ini, karena kebetulan sudah pernah menjabat, itu lebih bisa sih mengatur waktu karena sudah paham tentang jadwal-jadwalnya dan segala macam, jadi sudah bisa untuk manajemen waktunya. Cuma itu sih, kalau untuk perubahan, alhamdulillah lebih baik lah dari kepengurusan sebelumnya. Gitu sih. Mungkin yang ini pertanyaan paling cocok ke yang baru mau jadi pengurus ini kan. Waduh. Boleh. Nah, kalau dari saya sih selaku angkatan 22 mungkin speechless ya dengan proker-proker himpunan, karena meskipun kami belum mengurus, tapi kita yang terjun langsung gitu dengan teman-teman, dengan masyarakat, apalagi ada kegiatan TDC, Bina Desa, Komstat, itu semuanya betul-betul kita dirangkul dengan proker, di mana angkatanku itu terpecah-pecah sebelumnya, tapi dengan adanya Betul sih. proker himpunan ini kita jadi menyatu. Bahkan even orang-orang yang tidak pernah atau jarang kuliah pun karena proker himpunan itu ada gitu, kita tidur sama-sama karena mereka himpunan. Aduh. Berarti bersatu di proker. Bersatu di proker. Aduh, demi duit. Ngeri. Nah, mumpung habis membahas beberapa proker nih, kalau menurut kalian sendiri, proker-proker yang rasanya harus dipertahankan di Himastika ini apa saja nih? Mungkin saya dulu. Pak. Oke. Kan yang paling tua, Mama. Tidak tua sekali saya kasihan. Oke. Kalau untuk saya sendiri, proker yang harus kita pertahankan untuk ke depan itu ialah segala proker tentang pengkaderan, karena pengkaderan itu adalah awal dari teman-teman yang masuk ke Himastika untuk belajar. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan ilmunya, itu teman-teman sudah bisa berproses di dalamnya. Jadi kalau sudah betul itu pengkaderan, cuma harus diimprove lagi mungkin, karena untuk pengkaderan dia harus fleksibel, dia waktunya berbeda, caranya juga harus berbeda, karena tidak bisa kita menggunakan cara-cara yang bisa dibilang kuno untuk anak-anak Gen Z sekarang gitu. Oh gitu. Sepakat sih saya. Sepakat. Gitu. Kalau untuk dari Jai sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri mungkin karena sekarang saya mengurus dan menjabat di HRD, jadi menurut saya proker yang harus ada tetap dilanjutkan, yaitu Komstat. Apa Jujur Komstat saya itu? kompetisi olahraga untuk mahasiswa statistika. Komstat ini seru dia. Jadi kita bisa main dengan angkatan yang di atasnya kita, yang di bawahnya kita, tanpa ada perbedaan angkatan di situ. Tidak ada bapak pandang dia senior, saya junior. Betul-betul pure berbaur. Ya, makanya seru sekali. Jadi kekeluargaannya lebih terasa. Ya, Yap. benar. Berarti di Komstat ini harus tetap betul-betul dipertahankan ke depannya. Iya. Kalau untuk dari Cecil sendiri Kalau bagaimana? dari saya sih 2 proker himpunan yang termasuk besar itu juga harus dipertahankan. TDC of course, Yes. Bina Desa apalagi gitu. Karena kita langsung terjun ke masyarakat, kita rasakan bagaimana masyarakat tolak kita, terus kita rasakan juga bagaimana caranya menghadapi dengan berbagai watak. Padahal itu lumayan kena dengan bidangnya kita, statistika, yang harus turun survei ke masyarakat. Jadi kita dapat gambaran begitu bagaimana caranya mengabdi ke masyarakat, bagaimana caranya interaksi ke masyarakat. Seperti itu. Berarti ada 4 nih proker yang kayaknya menurut kalian tidak boleh dihilangkan. Ya, betul. Pokoknya harus dilestarikan terus, Betul. ditingkatkan terus Betul. oleh himpunan. Nah, kalau untuk proker pengkaderan sendiri, kalau menurut kalian nih, kan di masa-masa setiap masa itu beda-beda Ya, betul, pengkaderannya betul, itu betul. bagaimana, setiap tahun pasti ada yang berubah. Kalau pendapatnya kalian sendiri, pengkaderan di Himastika di masanya kalian, apa nih yang perlu, kayak ini kayaknya tidak diperlukan deh di pengkaderan ini, kenapa harus ada ini? Apa yang perlu diubah dari pengkaderan yang ada di masanya kalian gitu? Mungkin paling junior sih dulu. Oke, dari paling junior. Mungkin kalau dari saya sebenarnya kita kalau berbicara tentang kegiatan dalam apa ya, dalam cakupannya itu sebenarnya asik, seru.
Cuma ada beberapa yang mungkin dalam situasi pengkaderan itu kita kurang setuju. Misalnya seperti kan ini katanya dari setiap angkatan itu selalu ada. Kita misalnya temannya kita yang salah tapi kita yang dihukum. Nah, itu kontroversi sekali di angkatanku sendiri. Karena kenapa kayak kita yang kerja, kita yang mengabdi ke himpunan, kita yang mengabdi ke kampus, tapi kok kita juga yang dihukum padahal teman kita yang buat salah gitu. Kena juga. Kena Iya, juga. kena juga. Kena juga ya, padahal sudah capek-capek. Tapi Iya. ke kampus, Kena hukum lagi, Hamad. Aduh. Kalau Mengurangi dari partisipasi. angkatan 2021 gimana nih? Kalau dari saya sih, menurutku yang perlu ditingkatkan lagi itu soal waktu. Kita menurutku tidak perlu pengkaderan terlalu lama. Yang penting di setiap pengkaderan yang kita laksanakan itu tepat sesuai dengan pedoman pengkaderan yang kita atur. Jadi tidak perlu waktu yang lama. Kader juga terbentuk dengan bagus. Sepakat. Kalau untuk saya sendiri kebetulan pas zamanku itu untuk pedoman pengkaderan itu belum ada. Tapi saya pikir sekarang karena pedoman pengkaderan itu sudah ada, kita sudah punya pedomannya kita sendiri supaya untuk membentuk kadernya kita itu lebih baik. Cuma memang kalau untuk dibilang apa kurangnya pas pengkaderanku, kalau saya rasa sudah bagus sih pengkaderanku dulu, walaupun memang kita belum punya pedoman, tapi kita punya kayak proker-proker yang sudah kita inisiasi di Musker. Jadi kayak walaupun itu disiksa atau segala macam, selama itu berdasar untuk angkatanku sih nggak ada masalah. Jadi kita karena sadar juga kita walaupun dihukum bagaimanapun kan, kecuali kita punya alasan untuk dihukum, kita itu bakal menerima saja. Berarti di setiap angkatan ini sangat beda-beda sekali Beda-beda pandangannya. tentang pengkaderannya Betul. di masa-masa kalian sendiri. Ya betul. Tapi kalau untuk melihat pengkaderan di Himastika yang di periode sekarang ini, itu pendapatnya kalian gimana? Kalau saya dulu. Iya boleh. Kalau saya sih, menurutku pengkaderan selama 2 tahun saya di Himastika itu sudah jauh berkembang. Dimulai dari waktu saya jadi maba, saya yang di kader, saya rasa bagaimana di kader, kemudian ikut jadi panitia di pengkaderan, lihat bagaimana keras kepalanya maba, ikut rasakan bagaimana posisinya orang-orang yang mengkader. Kemudian sekarang lihat lagi adik yang ternyata kulturnya beda lagi gitu. Jadi agak Shock. tidak juga shock juga. Agak gimana gitu. Suka aja lihat perbedaan dinamika itu, tapi ternyata di Himastika selalu ada solusi yang ditemukan gitu. Berarti Menurutku sudah berkembang. Sudah bagus. lah. sudah bagus pengkaderan di periode Iya. sekarang Dibandingkan ini. dengan waktu saya maba, yang sekarang jauh lebih bagus. Oh bagus. Sama Kalau sih, kalau untuk saya juga sepakat dengan Jainuddin Jalil atau di bahasa dipanggil Abang Ganteng. Kalau saya rasa untuk pengkaderan kita sekarang itu lebih tertata rapi. Jadi sudah bisalah kita kita bisa pahami, semua masyarakat juga bisa tahu apa yang dijalani oleh maba ini. Jadi ketika mabanya memang gagal, kita bisa tahu semua dari mana gagalnya, karena semua pedoman ini kan kita atur bersama. Jadi ya sekarang lebih bagus karena kita sudah punya pegangannya. Jadi tidak perlu lagi sulit-sulit lagi sih ke depannya. Karena sudah bagus semuanya. Improve lah dari tahun-tahun sebelumnya. kalau pendapat dari Cecil sendiri yang pengkaderannya baru kemarin selesainya, Baru habis. ya baru pergantian periode lagi, bagaimana nih? Kalau dari saya mungkin kalau tadi 2 kacamata yang sangat dewasa, Ya sangat dewasa, sangat positif. Mungkin kalau dari saya, apalagi mendengar teman-temanku yang jadi panitia langsung itu mungkin ada positif negatifnya. Kalau dari positif, kegiatannya seru-seru, lebih interaktif lagi, lebih dekat lagi. Jadi kita itu antar angkatan
sekat-sekatnya mulai agak menipis begitu. Cuma ya minusnya mungkin karena terlalu dekat ya Capek. seperti itu ya, capek menghadapi apalagi kita kayak yang masih ego-egonya begitu kayak Ya. kita lalu dikasih begini, dorang cuma begini tapi mengeluh. betul, itu. Jadi itu Perbandingan pasti ada. iya, jadi kacamatanya kita itu pasti masih kayak ini dorang ini Iri-iri. gagal. Iya, harus kena dulu tidak sih. sesuai. Cuma kan ini pengkaderan Himastika kan masih berjalan, belum selesai. Jadi hasilnya itu masih belum terlalu terlihat. Mungkin karena masih awal-awal juga, jadi masih bentrok dengan egonya kita, dengan egonya dorang. Jadi kacamatanya kita masih melihat kayaknya dorang belum siap begitu. Karena ya itu perbandingan dengan tahun sebelumnya. Dewasa sekali. Wih, makasih. Hei. Kalau kan pengkaderan berarti sudah sangat apa sih namanya? Improve. Sudah sangat meningkat lah dari pengkaderan yang sebelumnya. Kalau dari proker-proker lain nih, kan semua pasti merasakan proker yang ada di Himastika. Betul. Apa yang perlu diperbaiki dari Himastika sendiri selain dari pengkaderannya, gitu? Saya. Oke. Sebenarnya yang paling penting itu ketepatan waktu. Orang Sulawesi ini nggak tahu kenapa selalu karet. Kayaknya Sudah jadi kultur kayak ini karena saya pikir tuh untuk proker kita sudah bagus, orang-orang juga kita sudah improve. Cuma kalau misal kebiasaan-kebiasaan buruk seperti terlambat ini masih dipertahankan, itu sama saja kita bergerak di roda, jadi selalu berputar saja. Tidak ada kita maju-maju karena selalu sudah disiapkan hal yang bagus, tapi karena banyak orang terlambat, tertunda lagi apa-apa. Begitu. Itu sih kalau saya. Kan ya gara-gara waktu. Waktu ini segalanya sebenarnya. waktu adalah Uang. kalau dari Jai sendiri gimana Ya, nih? kalau dari saya melihatnya sih, mungkin permasalahan ini ada setiap tahunnya, itu partisipasi sih menurutku. Karena memang dua itu yang dari tahun sebelumnya juga ini, mungkin sekarang kita belum bisa memecahkan dua masalah ini, waktu dan partisipasi. Mungkin karena saya lihat juga kita pesertanya itu memang lagi sibuk, apalagi kan semester ganjil nih yang sekarang. Memang benar-benar lagi di-push, praktikum banyak mungkin. Apalagi kebanyakan targetnya kita itu ke Maba. mahasiswa baru kebanyakan. Kalaupun dengan masyarakat Himastika yang lain, mungkin kakak-kakak kita yang angkatan atas sudah lagi sibuk tugas akhir gitu. Betul. Jadi agak ini sedikit niatnya untuk ke kampus membersamai. Agak kurang ya. Iya, kayak gitu lah. Kalau dari Hashtag yang Cecil tua. sendiri Stek yang tua nih. Stek yang tua. Kalau dari saya mungkin sama seperti kayak Jai, itu partisipan, karena kita melihat kalau di setiap proker itu sebenarnya proker yang bagus, cuma partisipannya tidak ada, jadi kayak tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus tadi sempat diskusi juga dengan teman-teman angkatan 22, kira-kira apa yang bagus dengan angkatan ini, himpunan ini. Terus dorang bilang katanya, Cecil kalau bisa bilang ke himpunan kasih ada kartu tanda anggota. Supaya apa? Supaya hak-hak dan batas-batasnya antara anggota penuh dengan yang tidak penuh itu ada. Jadi orang mau untuk masuk himpunan karena kenapa? Karena kalau orang tidak ikut himpunan ya akan dipersulit begitu di studinya. Bukan berarti kita mempersulit kayak kau harus bagaimana sampai kau kuliah itu tersendat, enggak. Cuma mungkin ada batasan, misalnya dalam kartu kontrol penjualan akan ada perbedaan harga sedikit. Tapi bukan berarti juga yang kau harus tunduk kalau kau tidak mau masuk sudah kau tidak bisa lulus begitu. Tidak boleh begitu. Masih dalam batas normal lah, masih bisa ditoleransi. Yang penting ada batas yang jelas supaya orang masih mau tertarik ke himpunan. Tidak masa bodoh begitu. Oh, berarti kalau dari Cecil sendiri harus ada tanda pengenal antar anggota penuh dan yang biasa. Jadi angkatan 22 minta ini perbedaan hak. Perbedaan hak. Jadi supaya mau gitu, kayak kita sudah capek mengurus tapi haknya kita sama. Betul. Gitu. Harus ada apresiasi begitu. Oh betul sih. Betul sih. Sepakat juga saya kalau gitu. Nah,
Kan sudah banyak nih kita dengar dari 3 orang ini, dari perwakilan setiap angkatan ini mengenai saran-saran apa saja yang harus diperbaiki di Himastika dan bagaimana Himastika menurut pendapatnya mereka. Nah, kalau untuk harapan sendiri, kalian punya harapan apa nih untuk Himastika ke depannya? Kalau dari saya sih, saya berharapnya semoga yang sudah banyak terimprove ini bisa dipertahankan. Kalau bisa diimprove lagi ya lebih bagus. Tapi semoga tidak menurun lah gitu. Kalau dari Cecil sendiri? Kalau dari saya sama juga, kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya yang sudah kita bangun, itu yang sudah lebih baik lah daripada sebelumnya. Kayak Pegaderan yang sudah mulai beradaptasi, terus proker-proker himpunan yang bisa diimprove lagi, terutama tentang manajemen waktu seperti yang dibilang Kak Ade tadi. Itu penting sekali karena banyak prokernya kita itu yang tersendat-sendat hanya karena saling menunggu begitu. Kalau dari angkatan tertua sendiri? Ya, harus sekali bilang begitu. Iya. Kalau untuk saya sendiri karena kebetulan kan sudah 2 tahun menjabat dan sepertinya untuk tahun ketiga tidak tertarik untuk menjabat lagi. Aduh. Jadi untuk saya sendiri harapanku untuk adik-adik sekalian, adik-adik ini, Yes, adik-adik tolong jaga himpunan ini baik-baik karena bukan cuma harapanku karena di himpunan ini bukan cuma ada harapanku tapi harapan dari kita semua ada begitu. Untuk harapanku sendiri juga untuk teman-teman tetaplah berproses, jangan takut gagal karena walaupun nanti senior-seniornya kalian sudah tidak lagi menjabat, tapi ketika kalian butuh saran atau butuh bantuan silahkan hubungi kami karena pasti bakal dibantu. Karena apa? Karena ini maupun kita sudah lulus tetaplah jadi rumah untuk kita, tetap jadi wadah, tetap berproses dan terus semangat sih, itu sih. Wah, sangat besar nih harapan-harapan dari beberapa teman-teman ini. Jadi mungkin kita sudah sampai di penghujung. Penghujung. Akhir dari podcast kali ini, dan ini juga termasuk podcast terakhir dari Di pengurusan ini sih. Ya, di kepengurusan ini dari Departemen CPR sendiri. Mungkin ini bisa didengarkan oleh beberapa teman yang akan mengurus selanjutnya supaya bisa diambil saran-saran yang keluar dari pendapat-pendapat beberapa orang perwakilan dari angkatan ini. Mungkin itu saja sih. Lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.